Diterkam singa sirkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kondisi ekonomi pasar sedang lesu, Abu Nawas terpaksa berhenti berjualan kayu untuk sementara waktu. Ia pun memberitahu sang istrinya, "Kalau kamu berhenti jualan, lalu kita membeli makanan pakai apa?" tanya sang istri. "Jangan khawatir, nanti aku akan ke pasar untuk mencari pekerjaan," jawab Abu Nawas. Kemudian berangkatlah Abu Nawas. Setibanya di pasar, ia mendatangi setiap-tiap toko untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Namun tak ada satupun toko yang berkenan menerimanya. Alasan mereka hampir sama, toko sedang sepi. Bahkan beberapa toko terpaksa memberhentikan karyawannya karena tidak mampu menggajinya. Setelah usahanya mencari pekerjaan tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memutuskan untuk pulang. Dan ketika ia berjalan melewati alun-alun, ia melihat banyak orang berkumpul. Ternyata sedang ada pertunjukan sirkus di sebuah gedung di tengah alun-alun. Dan untuk bisa menyaksikannya, orang-orang rela antre membeli tiket masuk. Setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas pun menghampiri pemilik sirkus. "Tuan, apakah Tuan butuh karyawan? Saya siap bekerja apa saja untuk Tuan," kata Abu Nawas. "Oh ya? Kebetulan sekali saya sedang butuh seorang karyawan. Tapi ada syaratnya," ujar si pemilik sirkus. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus bisa bertingkah seperti monyet," jawab si pemilik sirkus. Sontak Abu Nawas pun terkejut dan heran. "Memangnya pekerjaan macam apa yang akan Tuan berikan?" tanya Abu Nawas. "Begini, monyet saya yang biasa atraksi tempo hari kabur dan entah kemana. Aku ingin kamu menggantikannya. Nah, nanti kamu akan mengenakan kostum persis seperti monyet. Jadi tidak ada penonton yang curiga. Gimana? Apa kamu sanggup?" tanya si pemilik sirkus. Abu Nawas pun terdiam. Ia mau menolak, tapi bingung karena hanya ini satu-satunya lowongan pekerjaan. "Tapi bagaimana dengan bayarannya Tuan? Mengingat ini bukan pekerjaan yang mudah," tanya Abu Nawas. "Sekali pertunjukan aku akan membayarmu 10 dinar, jawab si pemilik sirkus. Seketika Abu Nawas pun langsung mengiyakannya, karena 10 dinar adalah bayaran yang lumayan besar. Dan keesokan harinya sebelum pertunjukan dimulai, Abu Nawas mendatangi gedung sirkus itu. Saat mengenakan kostum monyet yang sudah disediakan, ia sempat terkejut karena ternyata ada singa dan macan yang juga dijadikan atraksi. Tuan, saya takut Tuan. Kalau sampai saya malah diterkam oleh singa gimana Tuan?" kata Abu Nawas. "Jangan khawatir, antara tempat kamu dan tempat singa ada pembatasnya, jadi kamu aman," ujar si pemilik sirkus. Abu Nawas pun sedikit lega. Setelah pertunjukan dimulai, Abu Nawas bertingkah seperti seekor monyet. Ia bergelantungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Penonton bersorak dan bertepuk tangan melihat atraksinya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin semangat. Kali ini ia melompat dari tempat yang bersebelahan dengan kandang singa saat singa itu juga sedang melakukan atraksi. Namun tiba-tiba nasib sial menimpa Abu Nawas. Ia terjatuh dan masuk ke dalam kandang singa. Saat ia hendak bangkit, singa tersebut menghampirinya. "Waduh, mati aku," gumam Abu Nawas dalam hati. Ia pun pasrah jika hari itu harus mati diterkam singa. Kemudian singa itu mendekatkan wajahnya ke telinga Abu Nawas dan berbisik, "Kamu dibayar berapa menjadi monyet? Sampai begitu semangatnya?" Abu Nawas pun terkejut. "Walah, jadi kamu singa jadi-jadian?" Singa itu pun mengangguk dan meninggalkan Abu Nawas begitu saja.
Kisah selanjutnya. Jual istri. Di episode terdahulu pernah diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah menjadi istri Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil para pria tersebut pun menjadi kapok berurusan dengannya. Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Sang saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja ia mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri dari seseorang yang bernama Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya sang saudagar. "Siapa kamu?" tanya Abu Nawas. "Aku ini saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan hidupmu ini susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Nah, aku punya tawaran supaya hidupmu menjadi kaya raya," kata sang saudagar. "Oh ya? Apa tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Istrimu kan cantik. Kalau kamu bersedia menceraikannya, aku akan menikahinya. Jangan khawatir. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata sang saudagar. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas menjadi emosi dan ingin memukulnya. Namun ia menahan diri. Abu Nawas hanya terdiam sambil menghela nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Baiklah, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya sang saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncul ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Ia pun berkata, "Kalau aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, benar Abu Nawas. Lalu aku harus menunggu sampai kapan?" tanya saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Kan supaya aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana ada yang mau punya istri jumbo," gerutu sang saudagar. Ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. "Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau?" keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan
Ia pun menyarankan, "Jual saja keledai itu." "Mana mungkin laku, semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas," jawab Abu Nawas dengan putus asa. "Ya titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku berikan upah 20% untuknya," usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. "Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya," gumamnya. "Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih," ujar sang istri menasehati. "Iya, kamu benar istriku," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. "Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu," pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri?" tanya juragan hewan. "Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas," terang Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membantumu," balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. "Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya," teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. "Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas," katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar." Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana," cerita sang istri. "Memangnya harga kurma 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "Harganya 10 dinar suamiku," jawab sang istri. "Lalu berapa uang yang ada di kantong itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar," jawab sang istri polos. "Tuh, apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pemuda yang mengadu kepada Abu Nawas. Ia merasa bahwa dirinya selalu sial dalam segala hal.
Dan tujuannya mendatangi Abu Nawas adalah untuk meminta nasihat agar dirinya menjadi orang yang beruntung. Abu Nawas pun bertanya kepada si pemuda, "Kenapa kamu bisa berpikiran demikian?" "Begini Tuan Abu, setiap kali aku melakukan pekerjaan, aku selalu gagal dan selalu gagal," jawab si pemuda. "Memang apa saja yang sudah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Gini Tuan Abu, ketika aku bekerja di ladang, orang-orang selalu menertawakanku Tuan. Mereka mencemoohku dan menganggap aku ini bodoh. Dan ternyata omongan mereka itu benar Tuan Abu. Apapun yang aku kerjakan, semuanya salah dan berantakan. Begitu pula ketika aku mencoba berjualan Tuan Abu, orang-orang kembali menertawakanku. Mereka mengatakan kalau jualanku tidak akan laku. Dan apa yang mereka katakan ternyata memang benar Tuan Abu. Berilah saya nasihat Tuan Abu agar saya tidak menjadi orang yang sial," pinta si pemuda. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian ia menatap tajam ke arah si pemuda. "Oh begitu. Baiklah, sebelum aku memberikan nasihat, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan," ucap Abu Nawas. Dan anehnya, dari sekian banyak pertanyaan, pemuda itu bisa menjawabnya dengan tepat. Dalam hati Abu Nawas berkata, pemuda ini sebenarnya pintar dan cepat menguasai keadaan. Dari situlah Abu Nawas akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesialan yang dialami oleh si pemuda bukan karena kebodohannya. "Wahai anak muda, aku akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkanlah baik-baik," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun menganggukkan kepala dan merubah posisi duduknya. Jadi, kisah ini ada 3 ekor katak yang mengikuti lomba panjat pohon. Katak yang pertama tubuhnya kurus dan kecil. Katak yang kedua tubuhnya tinggi dan kekar. Dan sedangkan katak yang ketiga tubuhnya itu gendut dan sering jadi bahan tertawaan. Kemudian dimulailah lomba tersebut. Katak yang pertama yang tubuhnya kurus dan kecil mencoba berusaha menaiki pohon. Usahanya itu ternyata ditertawakan oleh para penonton. Mereka mengatakan, "Badan kurus begitu mana mungkin bisa, kena angin saja pasti akan jatuh." Dan karena saking groginya, katak itu akhirnya benar-benar jatuh tertiup angin. Nah, kemudian giliran katak yang kedua, yaitu katak yang tubuhnya kekar dan merasa mampu bisa melakukannya. Namun ketika ia mulai memanjat pohon, para penonton kembali menertawakannya. Mereka berkata, "Badan kekar begitu mana mungkin bisa, untuk peluk pohon saja pasti akan kesulitan." Awalnya katak kedua ini percaya diri, tapi karena ditertawakan dan menjadi bahan ejekan, katak itu pun menjadi kalut dan ketakutan. Akibatnya katak itu juga gagal menaiki pohon. Nah, giliran katak yang ketiga, para penonton kembali tertawa dan mengejek badannya gendut. Tapi begitu katak itu mulai menaiki pohon, ia melakukannya dengan santai tanpa beban. Padahal para penonton terus menertawakannya. Mereka berteriak, "Gendut begitu mana mungkin bisa, untuk berjalan saja lama apalagi naik pohon." Dan tawa penonton pun kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Namun ajaibnya, katak gendut tersebut berhasil melakukannya dan menjadi pemenang lomba. Tentu saja hal itu membuat penonton terkejut. Para penonton pun mulai bertanya, "Tak kusangka kamu bisa menang, bagaimana caranya? Padahal para penonton meneriaki dan mengejekmu." Katak ketiga itu pun menjawab, "Oh begitu? Wah, aku tidak mendengar ejekan kalian, karena aku tuli, kupingku ini budek. Jadi aku tidak pernah mendengar ejekan kalian waktu aku sedang berusaha menaiki pohon." Setelah Abu Nawas selesai bercerita, ia pun berkata kepada si pemuda, "Hei pemuda, terkadang ketika kita akan melakukan sesuatu dan ingin usaha kita berhasil, kita tak perlu mendengar perkataan orang lain. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi kamu selalu saja mendengar ejekan orang. Hal itulah yang membuatmu selalu mengalami kesialan anak muda." Akhirnya sejak saat itu si pemuda tak lagi menghiraukan ejekan dan cemoohan orang-orang ketika ia mulai melakukan suatu usaha. Dan berkat saran dari Abu Nawas, kini si pemuda menjadi orang yang sukses. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan pasar. Langit cerah, burung-burung bernyanyi, dan pedagang mulai memanggil-manggil pembeli. Tapi di tengah suasana itu, Abu Nawas melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan, bukan belajar di madrasah. Ia pun mendekat dan bertanya dengan ramah, "Wahai anak-anakku, bukankah ini waktunya belajar?" Seorang anak pun menjawab, "Guru kami tidak datang, Tuan." "Loh, kenapa tidak datang?" tanya Abu Nawas. "Katanya sih karena belum dibayar, Tuan," jawab si anak dengan polosnya. Abu Nawas pun terdiam memandang wajah-wajah anak kecil yang semestinya belajar membaca dan berhitung, bukan bermain lumpur. Ia pun pulang ke rumah sambil berpikir dalam. Dan malam itu ia menulis satu kalimat besar di selembar kertas. Sebenarnya berapa nilai seorang guru di negeri ini? Dan keesokan harinya ia datang ke istana. Di hadapan para pejabat dan wazir yang agung, ia membentangkan kertasnya. Semua pejabat saling pandang lalu tertawa kecil, kecuali satu orang yang tak tersenyum sama sekali, yaitu Menteri Hamad, kepala pembangunan istana, yang terkenal licin seperti belut dilumuri minyak zaitun. "Wahai Abu Nawas," kata Hamad sambil berdiri, "apa urusanmu mencampuri soal anggaran istana? Kamu itu penyair, bukan bendahara." Abu Nawas pun menatapnya sambil tersenyum. "Ya, benar, aku ini bukan bendahara. Tapi aku tahu mana yang lebih berharga, patung dari emas atau akal dari anak-anak." Menteri Hamad pun mendesis pelan. Ia tak suka sindiran, apalagi jika datang dari orang yang hanya memakai jubah lusuh dan tak pernah hadir di pesta-pesta istana. Ia pun berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata dengan lantang, "Paduka yang mulia, negeri ini sedang kita percantik, Paduka. Kami telah membangun taman, air mancur, dan gerbang kota berlapis perak. Ini untuk kehormatan Baghdad, Paduka." Abu Nawas pun menyela dengan tenang. "Tapi apa gunanya gerbang perak jika yang keluar masuk adalah rakyat yang tidak bisa membaca nama kotanya sendiri?" Suasana pun mendadak hening. Beberapa pejabat mulai gelisah, tapi Baginda Raja hanya mengangkat tangan meminta semua diam. "Apa yang kamu usulkan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka, bayarlah guru sebelum tukang cat istana, Paduka. Bangun madrasah sebelum patung kuda, dan tanyakan pada rakyat, mereka itu lebih butuh taman bunga atau ilmu yang bisa menyelamatkan anak mereka dari kebodohan." Baginda Raja pun terlihat berpikir, tapi Menteri Hamad belum menyerah. Ia pun maju lagi. "Paduka, ini itu jebakan. Abu Nawas ingin menjatuhkan kehormatan istana dengan membuat kita terlihat bodoh, Paduka. Dengan Abu Nawas begini, nanti rakyat akan belajar menggugat raja juga, Paduka." Abu Nawas pun berdiri, jubahnya tertiup angin. "Paduka yang mulia, jika rakyat belajar dan menjadi cerdas, mereka tidak akan menggugat. Mereka akan membantu, Paduka. Tapi kalau mereka dibiarkan bodoh, mereka bisa digerakkan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang berpura-pura setia di sini, Paduka." Pandangan mereka pun bertemu. Menteri Hamad tampak murka, tapi tak bisa menjawab. Akhirnya Baginda Raja pun berkata, "Ya, Abu Nawas, sebenarnya aku ingin negeri ini dikenal bukan karena tingginya menaranya, tapi karena dalam ilmunya. Mulai hari ini, semua madrasah diperbaiki, gaji guru dibayar, dan setiap menteri," Baginda Raja melirik ke Menteri Hamad, "akan mengajar 1 hari dalam sebulan, agar tahu bagaimana sulitnya mendidik tanpa dihargai." Muka Menteri Hamad pun pucat seketika, karena ia sudah terbiasa menyuruh, bukan mengajar. Beberapa minggu pun berlalu, madrasah kembali ramai, anak-anak belajar dengan semangat. Bahkan ada yang mulai bisa menulis surat untuk ayahnya yang bekerja di kota lain. Dan di sebuah ruang kelas kecil di pinggiran kota, Menteri Hamad duduk di depan 10 anak yang bertanya tanpa henti, "Tuan, kenapa huruf ba punya titik, Tuan? Kalau tak pakai titik, jadi apa?"
Kenapa kata ilmu pakai ain bukan alif? Hamad pun berkeringat. Baru 15 menit mengajar, ia sudah ingin pulang. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma, mengajar anak-anak dengan senyum yang lebar. Ketika ditanya kenapa ia tak takut melawan menteri, ia pun menjawab, "Ya, karena jika kita takut pada kekuatan yang tak adil, maka anak-anak kita kelak hanya akan tunduk, bukan berpikir. Dan negeri yang penuh tunduk akan cepat tenggelam." Langit Baghdad hari itu terasa lebih lapang, bukan karena awan yang telah pergi, tapi karena pikiran-pikiran mulai tumbuh di kepala kecil yang dulunya hanya mengenal permainan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. "Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada," kata Abu Nawas. "Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban," balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. "Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu?" saran Abu Nawas. "Itu sudah Abu Nawas, tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian," kata Abu Nawas. "Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu?" tanya kawannya tak percaya. "Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian," jawab Abu Nawas. "Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi," kata para warga. "Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian," jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. "Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas?" kata Abu Nawas. "Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu," ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. "Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku," kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. "Siapa kamu? Berani sekali menantangku," katanya dengan emosi. "Aku juga penyihir sepertimu," balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. "Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir?" kata si penyihir sambil tertawa. "Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang.
kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut. Dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka.
Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk ke hutan membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu hari saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan lagi. Ia pun memutuskan untuk membuang kedua sepatunya dan terpaksa berjalan pulang tanpa alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, telapak kaki Abu Nawas pun menjadi bengkak. Setibanya di rumah, sang istri yang prihatin bertanya, "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" "Sewaktu di hutan, sepatuku rusak, jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung langsung menjadi ceria. Setelah diberi uang, ia segera bergegas pergi ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan selai jerami dan menandainya agar ukuran sepatunya pas. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, Abu Nawas baru menyadari bahwa ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Hal ini membuatnya kebingungan karena hari sudah menjelang sore dan toko sepatu akan segera tutup. Akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu sebentar? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat pemilik toko menjawab, Abu Nawas langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Setelah mendapatkannya, ia kembali lagi ke toko sepatu dengan tergopoh-gopoh. Dan sayangnya ketika ia sampai, toko tersebut sudah tutup karena hari sudah malam. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas lalu menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar hal itu, sang istri heran dan bertanya, "Bukankah kamu bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" "Ah, kamu sama sekali tidak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini, ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tidak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Sekarang memang sudah ada alat pendeteksi kebohongan yang biasanya disebut dengan lie detector atau poligraf. Tapi bagaimana di zaman dulu, di zamannya Raja Harun Ar-Rasyid yang belum ada alat itu? Bagaimana mereka mengetahui bahwa orang tersebut berbohong atau tidak? Tentu kalau ada orang yang mempunyai alat pendeteksi kebohongan akan menjadi heboh pada masa itu. Dan ini terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas mengklaim bahwa dia mempunyai seekor keledai yang bisa mendeteksi apakah orang itu bohong atau tidak. Tentu hal itu menjadikan heboh di masyarakat, tak terkecuali kawan-kawan tongkrongannya. Tak ayal, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia langsung ditanyai perihal keledainya itu. "Abu Nawas, apa benar kata orang-orang kalau keledaimu bisa mendeteksi kebohongan?" tanya salah satu kawannya. "Iya, yang dikatakan mereka memang benar," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. "Ah, mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan Abu Nawas saja." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya kalau nggak percaya juga nggak masalah. Aku juga nggak butuh pengakuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa disepelekan. Kalau memang benar
"Bawa sini keledainya, tunjukkan pada kami," ucap Abu Jahil dengan sedikit emosi. "Iya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami gak penasaran," sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka mengambil keledainya. Dan singkat cerita, tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, "Jadi begini kawan-kawan, keledai ini kakinya akan menendang kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengetesnya." Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, "Selama hidupku, aku tidak pernah berkata bohong." Tiba-tiba si keledai langsung menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, "Aku setiap habis panen kurma selalu membelikan hadiah istriku perhiasan emas yang mewah." Tanpa aba-aba, si keledai langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpinggal-pinggal. "Menikah aja belum, ngaku-ngaku punya istri," celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas berkata, "Makanya jadi anak jangan bandel. Aku dari kecil gak pernah bandel, makanya gak pernah jatuh ke selokan." Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawannya spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, "Anak siapa sih itu?" Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Gak tahu itu anak siapa, yang pasti dia bukan anakku," kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba, Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah, hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Dan setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil dengan ekspresi wajah seolah-olah tak percaya. "Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, Tuan," ucap mereka. "Siapa? Dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, Tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung. Pekerjaannya apa dulu? Kalau menurutku cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal? Tidak ada tugas lain?"
Tanya Abu Nawas memastikan. Iya Bu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan, jawab saudagar tersebut. Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan, balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat, pinta si saudagar. Waduh, maaf nih Tuan. Sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan, sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama, si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas. Cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku nggak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya ini Tuan buka restoran juga. Pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas," balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asyik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja ini belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar pun luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang.
Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu. Kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup. Tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan, Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang bener aja. Lari kabur terbirit-birit, kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur, Tuan. Saya mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan, dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbukti kan, Tuan luput dari ancaman binatang buas itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang. Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani, atau Abu Nawas si paling tanggung jawab. Kisah selanjutnya, Sirkus Keledai. Suatu hari saat Abu Nawas sedang berjalan keliling kampung, ia melihat banyak orang berkumpul di sebuah lapangan. Karena penasaran, ia pun menerobos masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata di sana ada pertunjukan sirkus seekor monyet yang pandai berjoget. Para penonton pun dibuat takjub dan terhibur oleh penampilan monyet tersebut. Tak hanya itu, tidak lama kemudian si monyet kembali menunjukkan kehebatannya. Kali ini ia mengenakan topi kecil dan menarik perhatian sambil menabuh rebana. Tentu saja para penonton semakin terhibur dan dengan sukarela mereka memberikan uang koin kepada pemilik monyet. Abu Nawas yang terpesona oleh kecantikan monyet itu tiba-tiba terbesit sebuah ide di benaknya. Ternyata mudah sekali ya cari uang dengan cara seperti ini, pikir Abu Nawas. Ia pun segera berlari pulang ke rumahnya, mengambil keledai peliharaannya, lalu kembali ke lapangan sambil membawa keledai tersebut. Dan setelah sampai, Abu Nawas pun mendirikan panggung kecil, memasang topi di kepala si keledai dan menempelkan rebana di ekornya. "Hei hadirin sekalian, saksikanlah. Ini bukan keledai biasa. Keledai ini adalah musisi yang berbakat," teriak Abu Nawas penuh percaya diri. Spontan orang-orang yang ada di situ pun beramai-ramai mengerubungi Abu Nawas.
penasaran dengan petunjukan unik tersebut. Kemudian Abu Nawas menepuk keledainya dengan lembut. Tepukan itu membuat ekor si keledai bergerak pelan, dan akibat gerakannya, rebana yang menempel di ekor mulai berbunyi. Semakin cepat gerakan ekornya, semakin keras pula suara rebananya. Namun ternyata suara dari rebana tersebut justru membuat keledai terkejut. Ia pun meringkik keras dan menendang rebana itu hingga terjatuh. Para penonton pun tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian memalukan itu. "Sialan, keledaiku tak bisa diajak kerjasama," gerutu Abu Nawas. Namun untuk menutupi rasa malunya, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengambil kembali rebana yang terjatuh dan berkata dengan lantang, "Tenang, tenang hadirin, itu tadi baru pemanasan." Suara tawa pun kembali pecah melihat tingkah konyol Abu Nawas yang tak ada habisnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita, lanjutnya. "Baik Paduka Yang Mulia," jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, "Satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging." Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. "Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang," kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Benar juga, pikirnya. Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. "Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin," jelasnya. "Semua kebutuhan pokok tersedia, Tuan Menteri." "Gula, gandum gimana?" tanya Ihsanuddin untuk memastikan. "Ada, semua ada Tuan," jawab Abu Nawas. "Daging, ayam?" tanya menteri memastikan. "Banyak Tuan, semuanya juga halal," ucap Abu Nawas dengan yakin. "Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran Abu Nawas," kata Tuan Menteri kembali bertanya. "Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar Tuan. Kulit ketupatnya kosong," ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa.
Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu?" ucap sang menteri. "Apa kabar baiknya?" tanya Baginda Raja. "Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman.